Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di my YouTube channel aku. Di sini aku mau berbagi pengalaman aku selama berbehel kurang lebih di 3 tahun dan mengalami kegagalan selama kurang lebih di setengah tahun. Sebelum lanjut ke videonya, di sini aku mau jelasin juga kalau aku itu bukan dokter gigi, bukan ahli gigi juga. Aku hanya berbagi pengalaman aku selama kurang lebih di 3 tahun berbehel ini. Jadi sebelum aku jelasin juga kenapa aku pasang behel itu, karena gigi depan aku, gigi yang paling atas itu ke depan. Disebut tonggos, memang tonggos karena aku nggak bisa mingkem kayak gini. Aku nggak bisa karena gigi yang atas aku ini memang agak ke depan 4 gigi. Jadi sehingga kalau misalnya kayak aku mingkem pasti agak kayak gini. Nah aku itu kayak ngerasa ya kurang pede sih, memang kurang pede juga ya, karena aku memang suka kayak misalnya bicara di depan umum. Kalau misalnya ketemu sama orang banyak juga jadi kayak kurang pede juga sih sebenarnya, kayak gitu juga. Terus aku memutuskan untuk pasang behel karena buat kesehatan aku juga, karena aku memang nggak bisa gigit kalau misalnya kayak makan ataupun apapun, aku nggak bisa gigit kayak langsung gigit gitu. Dan biasanya memang nggak halus kalau misalnya aku makan, karena gigi atas sama gigi bawah itu nggak rata gitu, jadi dia agak kayak gini. Jadi kalau misalnya kayak gini kan aku malah lebih sering sakit gigi, terus lebih sering kayak sariawan karena selalu kegigit kalau misalnya makan. Nah aku beraniin pasang behel itu karena aku memang mau banget pada saat zaman sekolah, sehingga aku memutuskan pada saat bekerja, alhamdulillah aku memiliki rezeki lebih, aku pasang behel juga buat kesehatan aku juga, terus buat aku biar lebih pede juga kalau misalnya ketemu orang baru atau misalnya bicara di depan umum kayak gitu. Misalnya aku itu pemasangan behel pertama itu di bulan Desember 2019. Kenapa aku bilang pertama ya? Karena kan seperti yang di judulnya juga, aku itu sempat gagal pasang behel kurang lebih di sekitar setengah tahun atau 7 bulanan sih, pastinya di sekitar 7 bulan. Kenapa aku bilang gagal? Karena memang aku nggak berlanjut sama behel yang sebelumnya ini. Aku nggak berlanjut sama behel itu, dan aku ganti lagi dokter, mulai lagi dari awal, karena dokter yang kedua ini juga nggak mau melanjutkan pemasangan yang dari sebelumnya gitu, dia nggak mau. Jadi akhirnya aku pasang lagi di dokter yang berbeda, di klinik yang berbeda juga aku pasang. Cuman aku memang pasang sama dokter umum karena aku memang punya rezekinya segitu. Tapi buat kalian semua, kalau misalnya punya rezeki lebih, mungkin kalian bisa pasang behelnya itu di dokternya langsung, mungkin ya di dokter yang spesialisnya tuh yang behel aja, mungkin kayak gitu. Karena kalau aku memang punya rezekinya segini, jadi aku pasangnya itu di dokter yang umum aja kayak gitu. Dan alhamdulillah sih, meskipun di dokter umum aku udah bersyukur banget karena ini tuh udah kayak bagus banget buat aku gitu. Terus aku juga kayak lebih pede juga sih. Terus aku pasang di dokter yang kedua ini, yang sampai sekarang aku juga masih pasang ya. Di bulan Juli tahun 2020 aku pasang. Nah itu juga aku dari awal lagi, aku rongsen lagi, aku cetak gigi lagi. Terus di saat dokter yang kedua ini aku memang cabut gigi, karena pada saat dokter yang pertama aku tidak disarankan untuk cabut gigi, padahal posisi gigi aku itu sangat sempit dan gimana cara mundurinya. Nah terus yang pada saat dokter yang kedua, dia saranin buat kayak mending cabut aja dulu deh Rin giginya, karena memang banyak banget dan aku juga ada yang kayak ke depan, ke belakang gitu, yang paling belakang. Akhirnya aku cabut kurang lebih di 5 gigi, tapi nggak semuanya pada saat itu 5 gigi. Jadi dalam seminggu aku cabut 1 gigi, seminggu lagi aku cabut 1 gigi kayak gitu. Sampai akhirnya setelah cabut 5 gigi itu aku pembersihan gigi. Setelah itu aku pasang behel lagi, pasang kawat lagi dari awal dengan biaya awal lagi. Jadi aku kalau disebutin ke biaya,
aku itu double biayanya, karena pemasangan awal aku biaya awal ya, biaya paling awal lagi, dan pemasangan yang kedua juga aku biaya dari awal lagi kayak gitu. Kalau dihitung-hitungnya mungkin kayak double juga ya, tapi mungkin aku lebih kayak ke oh ya udah deh nggak apa-apa, mungkin memang harusnya sih kayak gini juga. Terus aku juga nggak berpikir buat pasang di, setelah gagal itu aku nggak berpikir buat ya udah deh pasang di ahli gigi aja atau di tempat yang biasa aja, jangan ke dokter. Tapi aku pikir-pikir ini kan aku pengen demi kesehatan aku juga, aku nggak mau sampai akhirnya gigi aku malah lebih keberantakan atau misalnya nggak beraturan atau misalnya kotor. Karena kan kalau misalnya di dokter gigi dia akan pembersihan setiap bulannya, setiap pas kita kontrol akan pembersihan kayak gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan lagi untuk pemasangan awal lagi. Dan setelah pemasangan itu karena kan memang aku udah cabut gigi 5 gigi, otomatis gigi belakang aku itu agak kosong, dan akhirnya dari yang depan ini dia memang mundur sampai akhirnya sampai sekarang aku masih tetap pasang kayak gitu. Dan aku nggak meminta dokter gigi aku itu buat kayak dok aku tuh pengen 1 tahun pasang behelnya, dok aku tuh pengen 1,5 tahun, dok aku pengen 9 bulan atau 8 bulan. Aku nggak memaksakan dia untuk lebih cepet-cepet tanganin gigi aku, karena aku pikirnya kayak gini, yaudah dok baiknya aja berapa lama misalnya kayak gitu. Karena aku pengen bener-bener udah rapi gitu, bener-bener juga udah pengen dari dokternya juga langsung gitu ngomong gini, yaudah Rian kamu emang kayaknya udah harus lepas deh, nanti kamu bisa, biasanya sih kalau setelah pasang behel perawatan dikasih kawat gitu kan ya, aku lupa deh namanya. Nah nanti kayak gitu. Terus aku juga nggak maksa dia buat kayak dari udah dok aku mau buka sekarang karena udah rapi. Dan orang-orang yang sering ketemu aku juga yang udah tahu dari awal gigi aku kayak gimana, dia biasanya kayak gini, udah rapi mending cabut aja, sayang soalnya ya sayang uangnya juga, kamu kan cari sendiri juga uangnya. Tapi aku suka kayak gini, aku mending minta disaranin dari dokternya aja. Misalnya dokter aku bilang, oh iya kamu kayaknya harus sekian bulan lagi, atau enggak oh iya kayaknya memang kamu lebih ke kayak lebih lama karena gigi kamu itu tonggosnya ke depan banget pada waktu itu. Dan dokternya juga nanya ke aku, kamu kayak gini giginya udah berapa lama? Aku bilang kayak gini gigi aku udah mulai dari sejak masuk sekolah SD kayaknya sih, soalnya dari kecil memang aku udah kayak giginya memang kayak gitu. Dan sering banget aku kayak mengalami sakit gigi karena giginya tuh kayak kegigit lagi kayak gitu, sariawan lagi kayak gitu. Terus aku juga sempat ngeluh juga ya ke orang tua, aku giginya kayak gini, terus giginya juga gak rapi, terus aku juga kurang pede. Tapi aku nggak memaksakan orang tua aku buat kayak pasang behel, karena aku juga tahu pasang behel itu bukan karena siap mental aja ya, karena yang pertama itu cukup mahal sih menurut aku ya, apalagi buat aku yang udah gagal, jadi aku double lagi gitu biayanya. Dan pasang behel itu menurut aku sih memang cukup mahal, sehingga aku kayak ngumpulin kayak banyak biaya kayak gini. Aku selalu kumpulin, aku selalu minta kwitansinya kalau misalnya kayak aku tiap bulan kontrol, atau pas awal-awal aku 2 minggu sekali aku kontrol ke dokter gigi aku, kayak misalnya dok tolong dong boleh ya pakai kwitansi, atau enggak dok kamu ganti ini atau pembersihan ini ya dok, boleh nggak ya kalau pakai kwitansi. Sempet nanya juga sih, kenapa sih kamu mau pakai kwitansi? Aku cuma kayak mau ngitung aja berapa sih aku habisin uang untuk behel ini gitu, kayak misalnya kayak gitu. Kalau misalnya buat kalian juga ada yang mau pakai behel, misalnya bukan buat yang tonggos aja, tapi kalau buat yang kayak nggak rapi atau misalnya kayak kurang pede gitu ya, terus kamu mau pasang behel, tekatin diri kamu juga kalau misalnya kamu ingin lebih pede juga demi kesehatan kamu juga. Dan aku saranin juga kamu jangan pasang ke ahli gigi, karena ahli gigi itu nggak ada pengetahuannya buat
pasang gigi, pasang behel gitu. Mendingan sih saranin dari aku, kalau misalnya kamu emang kurang di budgetnya, kayaknya sih budget aku memang biasanya sih cukupnya sih buat di ahli gigi. Misalnya kamu kayak gitu ya berpikirnya. Menurut aku sih mendingan kamu kumpulin dulu uangnya. Kalau misalnya udah cukup buat ke dokter umum, atau misalnya kamu punya uang lebih mau ke dokter yang ortonya langsung kayak gitu, nah mendingan kamu ke dokter aja. Jadi dokter tuh tahu masalah gigi kamu tuh gimana kayak gitu. Jadi dokter tuh tahu, oh kamu harusnya kayak gini dulu, kamu harusnya kayak gini dulu, kayak gini dulu. Tapi kan kalau misalnya kamu ke ahli gigi, udah deh ke ahli gigi juga, karena kan misalnya yang lain juga kayaknya kebanyakan di ahli gigi juga, nggak bakalan kayak ke dokter gigi, karena kan dokter gigi cukup mahal bla 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 kayak gitu. Menurut aku sih sarannya memang harusnya sih ke dokter gigi, karena dari pengalaman aku sih, aku sampai sekarang kayak bersyukur banget. Dan sebelum pakai behel juga aku bukan kayak kurang bersyukur gitu ya, karena aku sebelum pasang behel itu bukan karena kayak ngerasa gak bersyukur, justru aku bersyukur banget kayak gitu. Cuman aku kayak berpikir demi kesehatan aku juga, terus aku juga biar kayak lebih pede bertemu orang baru kayak gitu. Terus aku juga kan kalau misalnya kerja kayak lebih suka berbicara di depan umum, kayak lebih suka untuk berbicara face to face sama orang misalnya kayak gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk pasang behel, meskipun dengan jerih payah aku bekerja gitu ya, aku pasang behel. Akhirnya aku bisa pasang behel. Dan alhamdulillah juga aku pasang behel di dokter ini juga, aku udah lebih baik, bahkan udah baik banget sih menurut aku giginya, karena udah kayak aku pokoknya udah seneng banget. Dan aku udah kayak lebih pede untuk berbicara sama orang banyak, udah lebih pede berbicara sama orang baru kayak misalnya kayak gitu sih. Jadi aku juga sharing ke kalian semua, kalau misalnya emang kalian kurang pede sama gigi kalian, saranin dari aku sih mending ke dokter gigi aja ya. Kalaupun kalian emang agak kurang juga budgetnya, kalian bisa kumpulin juga daripada kan nanti kamu pasang di ahli gigi kan kurang paham ya untuk mungkin dia hanya pasang aja kayak gitu, ganti karet, karena aku juga sempat nanya-nanya sebelum ke dokter gigi kayak gitu. Jadi kalau dokter gigi itu setiap perawatan itu setiap bulannya ke sana pasti ditanya keluhannya apa aja yang lepas, atau apa aja yang kerasa sakit atau enggak. Terus dia ngelakuin tindakan-tindakan yang memang dia juga udah tahu kayak gitu sih saraninnya dari aku. Dan buat kalian semua yang mau pasang behel, semangat, karena aku juga sampai saat ini masih tetap semangat untuk pejuang para behel, meskipun kalau yang udah tahu pasang behel itu sakit banget, sehingga aku nggak bisa makan apapun yang aku suka sebelumnya, dari mulai yang keras-keras ataupun apapun. Jadi aku kayak lebih ke ngebatasin diri aku buat nggak pasang apapun dan nggak ngegigit apapun seenak aku sendiri. Bukan karena nggak boleh sih dari dokternya, mungkin aku kayak lebih ke sayang banget kalau misalnya sampai lepas lagi briketnya, lepas lagi. Aku jadi ngebatasin diri aku buat kayak jangan makan yang lebih keras-keras. Terus aku nggak boleh gigit kayak sembarangan gigit makanan ataupun apapun, lebih kayak dipotong dulu ataupun dikecil-kecilin dulu untuk makanan sih, seperti itu sih. Jadi buat semangat juga buat kalian semua yang memang mau pasang behel kayak gitu, dan semangat juga untuk para pejuang behel yang lainnya. Mungkin kayak gitu ya. Kalau misalnya mungkin ada yang nanya juga, kenapa sih Kak, berbagi pengalaman juga sih, kenapa kok bisa gagal ataupun apapun itu ya, nanti aku bisa share juga di video yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.